bertanya, menurut Ibu, apa yang disebut dengan penyakit AIDS? Terima kasih ya. Tentang penyakit AIDS ini adalah suatu penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Penyebabnya penyakit HIV/AIDS ini banyak ya, apalagi masa-masa remaja itu banyak yang ingin coba-coba misalnya pakai narkoba. Kenapa bisa dari narkoba bisa menularkan HIV/AIDS? Biasa itu kan anak-anak remaja kalau dia memakai jarum suntik yang dipakai secara bergantian itu bisa menular lewat darah ya, dari jarum suntik itu tadi. Nah, yang kedua itu bisa diakibatkan karena berhubungan seksual itu berganti-ganti pasangan. Nah, itu yang menyebabkan penyakit HIV/AIDS. Nah, cara menanggulangi penyakit AIDS. Kalau cara penanggulangan penyakit HIV/AIDS ya, untuk sampai saat ini pengobatan untuk penyakit HIV/AIDS itu nggak ada ya, belum ditemukan. Tapi ada dilakukan cara dengan memberikan obat untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Karena kan kalau orang HIV/AIDS ini kan sistem kekebalan tubuh ya. Jadi kalau sistem kekebalan tubuh kita itu tidak normal, maka kita gampang terkena penyakit, misalnya batuk, kadang juga diare, karena kan sudah diserang itu imun kita, jadi salah-salah sedikit langsung kita demam, diare, sampai kadang berbulan-bulan. Nah, untuk pencegahannya ya itu aja, harus memang mengkonsumsi vitamin supaya daya tahan tubuh kita tetap bagus, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Itu aja. Terima kasih, Bu. Apa saja sih Bu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit sistem reproduksi manusia? Banyak ya upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah penyakit dalam sistem reproduksi ya. Ini berkaitan juga dengan HIV/AIDS ya, kalau penyakit yang terjadi di sistem reproduksi, karena banyak itu macam-macamnya. Ada penyakit kanker ovarium, ada kandiloma, ada vaginitis, nah ada sifilis. Nah, kalau sifilis ini seperti yang dibilang orang-orang masyarakat awam itu kencing nanah ya. Ini akibat dari HIV/AIDS itu tadi, karena dia berganti-ganti pasangan kan, kita nggak tahu pasangannya yang awal, misalnya kita belum terkontaminasi ya kan, tapi setelah berhubungan dengan si X, ternyata si X sudah dapat virus dari si Y. Nah, itu kita bisa menular dan terkena penyakit itu juga. Nah, kalau yang untuk pencegahannya harus memang periksa ke dokter ya, karena beda keluhan, beda pengobatan. Terima kasih. Apa saja sih penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia? Penyakit-penyakit sistem reproduksi manusia ya, kalau cewek itu kanker payudara, kanker ovarium atau sel telur dalam rahim, kanker mulut rahim, dan kanker rahim. Nah, kalau pria itu dia semacam peradangannya, ada namanya kanker prostaglandin, itu menghambat terjadinya penghasilan sel sperma dari testosteron. Nah, Terima kasih. Saya mau bertanya, sebutkan fungsi ovarium dan osis. fungsi ovarium itu menghasilkan sel telur ya. Sel telur biasanya kan kalau wanita itu selalu mengeluarkan
yang namanya menstruasi setiap bulannya, karena disebabkan sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma, karena cowok yang menghasilkan sel sperma ya. Nah, jadi fungsinya ovarium itu menerima sperma, terjadi pembuahan, terjadi pelekatan di dinding rahim, dan terjadilah janin ya kalau dibuahi. Nah, itu sudah fungsinya ovarium itu tadi. Fungsinya sperma itu yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, itu yang mempunyai kekuatan untuk menuju ke sel ovarium itu tadi agar terjadi pembuahan. Makanya kalau terjadinya pembuahan, berjuta-juta sel sperma itu yang satu saja yang berhasil memasuki sel telur dan terjadi pembuahan, dan itu yang disebut dengan kehamilan. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Ya Bu, saya ingin bertanya sebenarnya fungsi dari sistem reproduksi. Sebenarnya itu aja ya, dibolak-balik ya, sistem reproduksi, penyakitnya disebabkan karena apa, pencegahannya apa ya. Kalau fungsinya sistem reproduksi pria yaitu menghasilkan, menyimpan, menyalurkan sperma ya. Fungsinya laki-laki itu mengeluarkan sperma ya. Dan sistem reproduksi wanita yaitu mengeluarkan sel telur ya, yang itu tadi. Kalau setiap wanita yang sudah menstruasi bakalan menstruasi setiap bulannya karena mengeluarkan sel telur yang tidak dibuahi. Nah, fungsi sel telur itu sudah menerima sperma kalau sperma ada, dan itulah jadi tempatnya janin berkembang sampai akhirnya persalinan. Itu aja. Ya, makasih Bu. Baik Bu.